Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila dari Universitas Terbuka Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Di sini saya akan melaksanakan tugas pemrograman berbasis desktop, yaitu tugas 3. Adapun soal yang telah diberikan yaitu tugas ini menantang kalian untuk mengimplementasikan konsep abstraksi, inheritance, encapsulation, polymorphism, exception handling, input-output, dan operasi file dalam sebuah aplikasi manajemen rental kendaraan. Jadi, saya di sini diperintahkan untuk membuat aplikasi manajemen rental kendaraan ya. Adapun tugas praktiknya, 1. Buatlah sebuah kelas abstrak kendaraan yang akan menjadi kelas dasar untuk semua kendaraan yang dapat disewakan. Kelas ini harus memiliki atribut nama atau string, harga sewa atau double, jenis atau string, misal mobil, motor, bus, status atau boolean, tersedia atau tidak. Definisikan metode abstrak tampil kendaraan untuk menampilkan informasi tentang kendaraan. Yang kedua, buatlah 3 kelas turunan dari kendaraan, mobil, motor, bus. Setiap kelas harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya, misalnya kapasitas penumpang untuk bus, cc mesin untuk motor, dan lain-lain. Implementasikan metode tampil kendaraan untuk menampilkan informasi khusus tentang kendaraan tersebut. Yang ketiga, buatlah kelas rental kendaraan yang akan digunakan untuk mengelola semua kendaraan yang dapat disewakan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan semua kendaraan. Yang keempat, buatlah kelas penyewaan yang akan digunakan untuk mencatat penyewaan kendaraan oleh pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan kendaraan yang disewa oleh pelanggan. Yang kelima, implementasikan konsep inheritance dengan benar antara kelas-kelas ini. Yang keenam, implementasikan konsep encapsulation dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas. Yang ketujuh, gunakan exception handling untuk menangani kasus seperti pelanggan mencoba menyewa kendaraan yang tidak tersedia, input pengguna tidak valid. Untuk yang ke-8, program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan kendaraan baru ke dalam daftar rental, menambahkan kendaraan yang tersedia, menerima penyewaan kendaraan oleh pelanggan dan mencatatnya, menghitung total biaya penyewaan, menambah struk penyewaan pelanggan, lalu keluar dari program. Implementasi operasi input-output dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar kendaraan dari sebuah file teks. Menyimpan dan memuat struk penyewaan pelanggan dari file teks. Lanjut, gunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan, seperti saat menampilkan menu dan memproses penyewaan kendaraan. Nah, di sini diperintahkan untuk membuat video. Saya akan menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Baik, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan program ini itu bertujuan untuk membuat aplikasi manajemen penyewaan kendaraan sederhana yang menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek. Jadi, program ini itu bisa menyimpan dan membaca data kendaraan dari file teks secara permanen. Di sini ada beberapa kelas. Untuk yang pertama ada kelas kendaraan, ada bus, mobil, motor. Jadi, ini itu merupakan kelas turunan dari kendaraan ya. Untuk yang kedua ada manajemen. Manajemen ini isinya penyewaan, lalu rental kendaraan. Nah, untuk rental kendaraan ini, yaitu mengelola daftar kendaraan seperti menambah, mencari, dan menyimpan data. Untuk penyewaan, itu mengelola proses peminjaman kendaraan dan mencetak struk pembayaran. Untuk kelas main, itu sebagai antarmuka pengguna untuk memilih menu. Jadi nanti saya akan menjelaskan beberapa baris kodenya. Lanjut, di sini ada kelas bus ya, dari turunan kendaraan, yaitu bus. Jadi bus itu adalah subkelas dari kelas abstrak kendaraan.
Jadi dia itu memiliki atribut tambahan, yaitu kapasitas penumpang. Jadi kapasitas penumpang ini khusus untuk bus. Jadi di sini konstruktur bus memanggil superkelas kendaraan dengan parameter nama, harga sewa, lalu jenis busnya. Untuk metode get kapasitas penumpang, dia itu buat mengakses kapasitas penumpang. Kapasitasnya berapa, lalu bisa lanjut. Nah, metode tabel kendaraan ini, dia itu buat menampilkan informasi bus, nama ya. Jadi, dia lengkap, ada nama, kapasitas penumpangnya berapa, lalu status ketersediaannya pun, tersedia. Baik, untuk selanjutnya ini, ada kelas kendaraan. Jadi, kelas kendaraan ini itu menyimpan atribut umum yang dimiliki semua kendaraan. Di sini ada string nama atau nama kendaraan, lalu ada harga sewanya, disewakan biaya berapa, lalu ada jenis kendaraan. Di sini ada status. Status ini tuh menunjukkan ya tersedia atau tidak nih kendaraan yang mau disewa, atau sedang disewa atau tidak nih, seperti itu. Lanjut, menggunakan encapsulation ya. Jadi menggunakan encapsulation ini dengan atribut private getter setter. Aksesnya itu melalui getter setter. Nah, untuk selanjutnya ada metode abstrak ini yang di sini. Itu ada metode abstrak itu yang harus diimplementasikan oleh kelas untuk menampilkan info kendaraan. Di sini ada jumlah pintu, yaitu jumlah pintu pada mobil. Lalu ada konstruktor menguruskan nama, harga sewa, jenis mobil. Lalu di sini lalu menyimpan jumlah pintu. Di sini ada get jumlah pintu ini, yaitu metode mengembalikan jumlah pintu mobil. Selanjutnya metode tampil kendaraan, situ menampilkan informasi lengkap pada mobil. Ada nama, lalu harga sewanya berapa, jumlah. Untuk selanjutnya kelas motor, sini sama ya seperti tadi mobil, cuma ini diganti cc. Kalau tadi kan untuk mobil jumlah pintu mobil, lalu ini cc motor. Lalu konstruktor meneruskan nama, harga sewanya, jenisnya motor apa, lalu menyimpan cc. Lalu di sini metode get cc itu mengembalikan cc motor. Lalu metode tampil kendaraan menampilkan informasi nama motornya, lalu harga sewanya berapa, cc-nya berapa. Lanjut, di sini ada kelas penyewaan. Jadi kelas penyewaan ini menyimpan daftar kendaraan yang sedang disewa dalam array list ini. Nah, lanjut ada metode sewa kendaraan. Jadi metode sewa kendaraan ini mengubah status kendaraan jadi false atau sedang disewa dan menambahkannya ke daftar penyewaan. Kalau kendaraannya telah disewa, dia akan dilempar ke exception. Selanjutnya ada metode tampil struk. Jadi metode tampil struk ini dia itu menampilkan daftar kendaraan yang disewa dan totalnya berapa. Nah, totalnya ini. Terus selanjutnya hitung total. Jadi di sini itu menghitung keseluruhan total yang disewa. Lalu simpan struk. Simpan struk ini atau string nama file. Nah, itu menyimpan struk penyewaan ke file teks ya dengan format yang sama. Lanjut, di sini ada kelas rental kendaraan. Jadi kelas rental kendaraan ini menyimpan daftar kendaraan dalam array list. Lalu menambah kendaraan, maksudnya menambah kendaraan baru melalui metode tambah kendaraan. Selanjutnya, menampilkan kendaraan yang tersedia dengan memfilter berdasarkan status ketersediaan. Lalu di sini ada mencari kendaraan berdasarkan nama. Jadi mencarinya hanya yang masih tersedia. Selanjutnya, menyimpan
daftar kendaraan ke file teks. Jadi dengan pilih simpan file, lalu membaca data kendaraan dari file teks atau load dari file untuk memulihkan data saat aplikasi dijalankan. Selanjutnya, daftar kendaraan. Daftar kendaraan ini, jadi file ini itu dibaca saat aplikasi pertama kali dijalankan menggunakan load dari file. Jadi saya menambahkan kendaraan baru, saya ketik, saya akan menyimpan file, jadi simpannya itu file ini. Java ada rental kendaraan. Jadi di sini itu untuk menyimpan daftar kendaraan yang bisa disewa ya. Lalu penyewaan itu mencatat kendaraan yang telah disewa dan dia akan muncul pada struk yang telah disewa. Lalu di sini ada rental load dari file. Itu membaca data kendaraan dari file supaya data sebelumnya itu tidak hilang. Jadi saat program dijalankan itu datanya masih ada ya. Nah, lalu saya menampilkan menu rental mobil, menu rental kendaraan. Yang pertama ada tambah kendaraan, tampilkan kendaraan tersedia, sewa kendaraan, tampilkan struk penyewaan, simpan data file, lalu keluar. Jadi untuk case yang pertama itu dia akan meminta input kendaraan, mobil, motor, atau bus. Jadi namanya apa, lalu harga sewanya berapa. Untuk mobil dia mempunyai khusus ya jumlah pintu. Jadi jumlah pintu ini khusus mobil. Lalu untuk motor itu dikhususkan cc-nya itu berapa. Untuk bus kapasitasnya itu penumpangnya berapa. Jadi di sini, nah untuk yang case kedua ada tampil kendaraan tersedia. Jadi itu menampilkan kendaraan yang belum disewa. Untuk yang ketiga, masukkan nama kendaraan yang ingin disewa. Lalu penyewaan tampil struk, dia akan menampilkan struk penyewaan. Untuk yang kelima, rental simpan file itu, dia akan menyimpan daftar kendaraan dan struk penyewaan itu ke file daftar kendaraan. Kalau penyewaan itu, dia akan masuk ke file struk penyewaan di sini. Untuk kendaraan, filenya di sini, dia akan terinput. Lalu keluar dari program. Untuk selanjutnya, kita akan running program ini. Kita akan melihat terlebih dahulu apakah ada yang error atau tidak. Nah, di sini sudah muncul tidak ada terjadinya error. Nah, di sini saya akan menambahkan kendaraan. Jenis motor, nama motornya Scoopy, harga sewanya 450, cc-nya 108 misal. Nah, lalu saya akan simpan data ke file nomor 5. Nah, di sini sudah muncul data berhasil disimpan. Lalu saya akan menampilkan kendaraan yang tersedia. Nah, di sini sudah tersedia ada 4. Sebelumnya saya sudah menambahkan beberapa jenis mobil, bus, dan motor. Nah, untuk yang jenis motor Scoopy ini barusan yang saya tambahkan ya sudah tersimpan pada file daftar kendaraan. Selanjutnya saya ingin sewa kendaraan. Jadi saya penyewa. Saya akan pilih nomor 3. Nama kendaraan yang ingin disewa itu mobil. Namanya mobil aja. Kendaraan aja berhasil disewa.
Lalu saya akan menampilkan struk. Nah, penyewaan mobil aja 1 juta, lalu total biaya sewa 1 juta. Selanjutnya saya akan sewa 2 motor. Saya ingin mencoba nama kendaraan yang disewa. Scoopy. Lalu sewa lagi NMAX. Nah, saya akan menampilkan struk. Nah, karena tadi mobil aja masih ada ya, jadi di sini tertera 3. Tertera 2, motor Scoopy dan mobil Agya. Di sini NMAX tidak tersedia. Di sini NMAX tidak tersedia ya, karena di sini tidak ada. Nah, ini salah satu contoh jika si penyewa memasukkan nama kendaraan yang tidak ada di daftar, jadi dia itu akan menampilkan kendaraan tidak ditemukan atau tidak tersedia. Lalu saya, nah di sini sudah muncul ya total sewanya itu 1.450.000. Lalu keluar dari program. Nah, di sini keluar dari program ya. Nah, sekian tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Kurang lebihnya mohon maaf, dibantu untuk koreksinya pada dosen saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.